Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, karena kita ketahui ya, karena ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Nurdin dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 2018. Dan alhamdulillah di tahun ini saya mendapatkan hibah dana beasiswa di Bank Indonesia. Oke, teman-teman semuanya, by the way, teman-teman udah pada tahu belum sih beasiswa Bank Indonesia itu apa gitu? Jadi, beasiswa Bank Indonesia merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi para mahasiswa S1 di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu di Malang itu BI itu bekerja sama dengan UM, UIN Malang, dan juga UB. Nah, untuk yang mendapatkan beasiswa ini tentunya dari setiap universitas tuh diambil 75 orang. Banyak banget kan? Nah, untuk penerima beasiswa Bank Indonesia nantinya itu akan mendapatkan dana hibah dalam 1 bulan itu 1 juta teman-teman. Nah, bisa dialokasikan dalam artian kontrak kita dalam 1 tahun kita akan mendapatkan beasiswa dengan sebesar 12 juta rupiah. Oke, lumayan ya, besar banget kan? Oke, dan juga biasanya BI ini atau beasiswa Bank Indonesia ini bekerja sama dengan beberapa program studi. Nah, nanti akan aku kasih ya program studinya itu ada apa aja. Nah, di sini biasanya yang bisa mendaftarkan itu adalah prodi-prodi yang ada di sini. Oke? Oke, yang pertama adalah tentunya jika teman-teman untuk mendaftar beasiswa tentunya ingin mengurangi beban dari orang tua. Sepakat ya nih? Tentunya sepakat ya. Terus juga yang kedua adalah aku ingin menambah pengalaman dengan berbagai proses di saat nantinya aku udah terjun menjadi penerima beasiswa. Aku ingin berproses apa aja sih pengalaman yang nantinya akan didapat, dan itu benar-benar poin penting banget. Dan yang terakhir adalah aku ingin mengumpulkan sebuah relasi, karena kita entah nggak tahu ya untuk kedepannya itu nanti seperti apa, entah nantinya kita bisa dalam artian bertemu dengan dunia kerja dengan teman ini itu penting banget relasi guys gitu. Oke? Benefit yang pertama adalah besaran beasiswa. Besaran beasiswa Bank Indonesia itu memberikan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Gede banget ya teman-teman. Oke, gede banget ya teman-teman. Jadi besaran beasiswa ini sejatinya ditunjukkan untuk membantu finansial mahasiswa dalam kelancaran studinya. Nah, namun yang perlu teman-teman diperhatikan, beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya memiliki benefit secara finansial, melainkan juga manfaat secara intelektual. Mahasiswa tidak hanya diajarkan pintar dalam akademik saja, melainkan juga pintar dalam segala bidang. Nah, baik dalam berwirausaha, kepekaan sosial, hingga mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian maupun tantangan perubahan zaman, teman-teman. Terus yang kedua adalah adanya komunitas, yakni Genbi, Generasi Baru Indonesia, yang dimana di dalamnya adalah sebuah komunitas penerima beasiswa sebagai garda terdepan komunikasi Bank Indonesia. Nah, komunitas Genbi ini berasal dari mereka si penerima beasiswa yang dibimbing untuk membagi energi bagi negeri dengan cara melakukan beberapa kegiatan biasanya. Tentunya kegiatan ini melibatkan peran masyarakat di dalamnya sampai ke arah memberikan pelayanan sepenuh hati. Nah, dari segala banyak ragam kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan, pada akhirnya bertujuan untuk membimbing mereka menjadi sebuah komunitas yang kreatif, teman-teman. Genbi ini ingin menjadikan anggotanya menjadi mahasiswa yang mengutamakan berbagi gagasan, dialog terbuka, berbagi sinergi, berbagi pengetahuan, meluaskan networking tentunya. Terus juga memperbanyak pengalaman, dan yang terakhir adalah meningkatkan sebuah toleransi. Jadi nanti persyaratannya akan aku kasih di sini ya, gambar nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat apa aja sih yang harus dipersiapkan teman-teman. Biasanya kayak ada motivation letter, terus juga slot rekomendasi, terus juga kalau misalnya teman-teman ada prestasi juga nggak apa-apa, pengalaman organisasi teman-teman, kurikulum vitae teman-teman, CV-nya lah, kayak gitu. Nah, nanti bakalan aku kasih di sini, oke? Nah, jadi tahapan tesnya itu ada 2. Tahapan administrasi dan juga tahapan wawancara. Jadi teman-teman nanti bakalan seleksi administrasinya diambil 100 orang nantinya untuk lanjut ke tahapan kedua, wawancara. Dan nanti di tahapan wawancara teman-teman akan diseleksi lagi 75 orang yang nantinya akan diambil menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, biasanya kesulitannya itu ya dalam artian untuk nge-up sebuah beasiswa Bank Indonesia itu mungkin ya teman-teman banyak banget berkas yang harus disiapkan oleh teman-teman, seperti pembuatan esai, terus juga CV, terus juga prestasi teman-teman atau pengalaman teman-teman kayak gitu.
kayak masih banyak banget berkas yang harus teman-teman persiapkan. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat ya di pertanyaan yang ketiga apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, terus juga dalam artian nantinya di saat wawancara, di saat teman-teman udah lolos tahap 1 melanjutkan ke wawancara, biasanya pertanyaannya nggak jauh dari dua pertanyaan ini sih teman-teman. Pertanyaan yang pertama itu adalah menceritakan teman-teman ngapain aja di kampus. Dalam artian dalam satu hari teman-teman ngapain sih gitu, kegiatan teman-teman apa, apakah teman-teman mengikuti sebuah UKM atau apapun itu. Terus juga pokoknya itu lebih ke kegiatan teman-teman sih dalam satu hari ngapain. Terus yang kedua adalah ke finansialnya, jadi kayak benar-benar teman-teman dalam artian uang dapat kiriman dari orang tua berapa, apakah per bulan atau bagaimana. Terus juga teman-teman kosannya itu per tahun atau per 6 bulan, dan itu nanti pasti ditanya kok itu berapa. Nah itu kayak gitu. Intinya di saat nantinya tahapan wawancara bener-bener teman-teman jadi diri sendiri gitu, bener-bener jujur banget teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman kayak nggak jujur, karena reviewer tuh tahu banget gitu, tahu banget kira-kira kalau teman-teman nggak jujur tuh kayak gimana. Jadi bener-bener harus jadi diri sendiri, dan itu emang harus jujur gitu. Oke teman-teman semuanya, tips dan trik ya. Jika kalau misalnya balik lagi tips dan trik, tentunya teman-teman kalau dari aku ya ada dua. Perbanyaklah pengalaman organisasi teman-teman dan juga prestasi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi gini, jika kalau misalnya teman-teman banyaknya pengalaman organisasi seperti ikut kepanitiaan di nasional atau juga di universitas atau di tingkat fakultas, yang penting teman-teman ada proses bahwasanya teman-teman berproses di dunia kampus seperti leadershipnya. Karena tidak hanya nantinya dilihat dari IPK saja, tetapi nanti dilihat dari skill teman-teman. Teman-teman pengalamannya seperti apa, organisasi dan prestasinya. Apakah teman-teman ada prestasi? Kalau misalnya teman-teman nggak punya prestasi itu nggak apa-apa. Yang terpenting teman-teman punya pengalaman organisasinya. Kalau prestasi itu adalah nilai tambah aja sih teman-teman, kayak gitu. Jadi fokuskan kedua itu, oke? Persiapkan diri. Oke, teman-teman semuanya, terakhir dari aku, semoga teman-teman nantinya di 2021 bisa menjadi bagian penerima beasiswa Bank Indonesia. Karena mending teman-teman sekarang memulai untuk pandaskan diri untuk berbahagia, kemudian berusaha dan berdoa. Setelah itu serahkan hasilnya kepada sang pemilik semesta. Karena prinsipnya, luruskan niat, sempurnakan proses, dan jangan pernah cemaskan hasil. Oke, bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.